Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kali ini bahasannya yaitu tentang CSS box model. Oke. CSS box itu bisa didefinisikan lebih kurang setiap elemen di halaman web diproses sebagai kotak web. Jadi sebenarnya kalau dilihat memang semuanya berawal dari kotak. Ya, nanti kita jelaskan lebih panjang. Oke. Box atau model box kita coba buka di yang lain penjelasannya. Oke. Nah, ini di sini ada 3 kotak, 1, 2, 3. Yang paling dalam ini saya sebut sebagai konten yang ini. Nah, selanjutnya yang kotak kedua adalah batas dari kotak ke-1 dan yang terakhir seperti ini. Nah, kotak terluar ini bisa dianalogikan sebagai batas browser. Ya, browser, jadi gambar terhadap browser seperti itu. Atau box terhadap browser. Nah, kita lihat di sini saya tulis saja dalam bahasa asing. Yang atas itu top, yang sebelah sini adalah right atau kanan, atau yang atas itu atas top, yang sebelah sini kiri left, yang sebelah sini adalah bawah atau button. Nah, jarak antara batas luar ini dengan paling luar atau katakanlah batas border, batas web, tampilan web. Nah, ini disebut dengan margin. Jadi batas objek terluar terhadap batas objek yang lain yang di luarnya, itu margin terluar ya. Nih. Sedangkan ini jarak yang hitam ke hitam ini, atau bisa juga batas luar garis ini dan batas dalamnya ini disebut border. Jadi border ini bisa diperbesar, ukurannya bisa diperkecil. Coba saja lihat border yang ini dengan yang ini beda ya. Nah, itu maksudnya. Jadi border itu seperti itu definisinya ya. Ketebalan lah bisa disebut, atau jarak antara yang garis hitam ini, hitam dengan hitam, jadi dengan dirinya sendiri ya, antar batas atas dan batas bawah katakanlah di sini, atau batas luar dengan batas dalamnya. Nah, itu border. Sama ya, antara margin sebelah sini sama istilahnya, sebelah sini juga sama margin, sama sebelah kanan juga sama margin, sebelah bawah juga sama marginnya. Jadi itu tidak ada perbedaan, tetap sama. Oke. Selanjutnya batas border luar isi atau konten dengan batas luar atau dalam daripada border. Nah, itu disebut padding atau padding ya, padding. Sama untuk ini juga sebelah kiri, yang penting sama dari sini ke sini itu padding, ini juga sama padding, ini juga sama padding, seperti itu ya. Jadi di sini ada 3 istilah: border, margin, padding. Nanti kalau kita lihat di sini, tadi sekilas saya jelaskan di sini, ini tentunya bisa diukur ya, bisa ditentukan apakah makin besar atau makin kecil. Jadi di sini nanti ada berlaku width dan height, seperti itu ya, lebar dan tinggi. Nah, seperti itu. Jadi ditambah sebenarnya 2. Jadi ada 5 istilah yang diperlukan untuk CSS model atau model box ya, CSS box model, yaitu nah, ada margin, ada border yang tadi sudah istilahnya disebutkan, padding, ada width, ada height. Nah, istilah ini sebenarnya sudah dibahas di CSS lanjutan ya, di sana ada, silakan saja dilihat lagi. Nah, oke. Kita coba masuk di kode sumber untuk membuat
kotak dulu, nanti kalau sudah dibuat kode simbolnya mungkin agak sedikit paham lah seperti itu. Oke, kita bikin dulu. Ini kita hapus saja dulu. Oke, kita bikin misalkan di sini saya bikin semuanya dulu. Misalkan di sini saya bikin dasar CSS box model. Oke, nah saya masukkan di sini. Kita simpan dulu. Misalkan di sini saya bikin saja dulu projectnya. Misalkan saya sebelum disimpan saya bikin dulu nama projectnya. Katakanlah di sini CSS box. Oke, jadi nanti disimpan ininya di di sini, kan? Oke, ini kita teruskan. Nah, ceritanya kita akan bikin beberapa kotak. Ini hanya untuk memperlihatkan bagaimana sebenarnya reaksi ketika kita masukkan tadi yang 5 istilah tadi. Oke, saya bikin dulu link manual saja. Saya bikin dulu untuk untuk link CSS-nya, tapi di sini saya menggunakan yang eksternal ya. Kenapa yang eksternal? Soalnya nanti saya ingin khusus untuk yang di HTML ya, kodenya untuk HTML ya. Ini untuk kode HTML, kode CSS yang eksternal. Oke, nah, kita bikin kotak. Oke, katakanlah saya membuat kotak di sini nanti 1, 2, 3.
saya sebut K1 itu daripada kotak 1. Yang kedua K2. Oke, ini 3 kotak dengan propertinya ID ya. Berarti nanti di sananya jadi kalau di sininya ID, di sananya jadi crash atau pagar. Tapi kalau di sininya kelas, di sininya kalau kelas, nah berarti di sananya nanti dot titik ya. Nah itu mas sudah di modul sebelumnya saya pakai ID saja seperti itu. Oke, ya kita buat untuk CSS-nya. Nah di sini nama file CSS-nya yaitu cssbox.css. Jadi nanti saya bikin filenya satu lagi, namanya yaitu kita simpan dengan folder yang sama di sini, cssbox.css. Jadi nama file yang untuk ini harus sama ya, nama filenya dengan yang di dengan yang di dengan yang di tadi, dengan yang ini harus sama. Nah, terlalu besar ini ya, harus sama seperti itu. Oke, kita mulai saja. Sekarang untuk CSS-nya. Oke, di CSS saya bahas dulu sebentar. Ini hanya mereview saja bahwa untuk CSS itu satu, bisa kita memanggilnya dengan ID, bisa dengan tag langsung, bisa dengan kelas ya, bisa dengan atribut dan lain sebagainya. Nah di sini saya akan menggunakan yaitu dengan ID dan kelas ya, baik itu kelas atau ID ya gitu. Oke, kita mulai saja. Misalkan kita ambil satu persatu dulu, yaitu K1. Oke, berarti di sini karena itu ID jadi K1. Oke. Nah, sini kita ini untuk kotaknya ya. Misalkan, nah itu ada, misalkan di sini katakanlah tingginya 40 x, lalu height-nya berapa ya, 60. Ini kecil ya, 60 kecil. Kalau 60 jangan lah, misalkan anggaplah 100 panjang atau lebar. Lalu nah border, oke, bordernya misalnya kita pakai border, berarti garis si batas objek kotaknya itu. Oke, misalkan saya pakai
Berapa ya? 7. Baik, misalkan apa ya? Blue. Setelah border berarti head, margin dan padding yang belum. Oke. Margin. Misalkan di sini margin batas luarnya berarti ya. Katakanlah 40. Yang terakhir adalah padding. Oke. Padding misalkan di sini ada berapa? Padding 4 misalkan. Maaf. 4 X. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya 1 2 3 4. Oke, 5 ini sudah segini, tapi kita ingin supaya beda antara warna di kotak box atau kotak itu dengan warna luar atau warna layar. Nanti hasilnya di browser kita pakai saja di sini supaya beda ya. Background. Nah, misalkan tadi itu biru ya, katakannya kuning. Nah ini supaya kelihatan si kontennya kita isikan di sini nih. Misalkan untuk melihat terutama untuk melihat padding ya, padding kotak 1 itu. Jadi di dalam kotak itu ada tulisan ini, maksudnya gitu. Kotak 2. Terus di sini misalkan kotak 3. Udah cukup. Kita simpan. Kita masuk lagi ke CSS-nya. Oke. Nah, ini kotak ke-1. Oke, kita bikin lagi kotak yang kedua. Berarti di sini tetap sama seperti tadi. K2. Oke. K2 kita samakan saja dengan yang atas ya, nanti di kotak ketiknya setelah hasilnya bisa dilihat. Oke. K2, K3, K2. Oke. Misalkan kita samakan saja dengan data yang ini. Yang beda adalah nama isi kotaknya. Nanti kelihatan ya. Selanjutnya masuk lagi. Satu lagi belum ya, kotak ketiga. Oke. Nah, untuk yang ketiga sama saja kita masukkan data-datanya dengan jadi 3 kotak dengan data yang sama seperti itu. Oke. 1 yang itu, 2 yang itu, 3 yang itu. Nah ini sebentar, tidak dipakai ini 2 ini ya. Oke. Nah, ini sudah dibuat. Sekarang kita tinggal panggil, yaitu CSS box index.html di browser. Oke, saya menggunakan browser seperti biasa, mode-mode yang saya buat. Tadi kita lihat nama itunya CSS box. Oke. Berarti di sini lokal host slash CSS box slash index.html. Meskipun nanti misalkan tampilannya agak ini, kita tinggal dilihat ulang atau ditulis ulang pada sebelumnya. Oke. Nah di sini tidak ada. Kenapa tidak ada? Di sini sepertinya belum dijalankan. Sudah. Berarti ada yang salah mengetik di sini, bukan dot tapi koma. Harusnya di sini. Oke. Nah, seperti itulah. Oke. Kita lihat di sini dengan
hasil seperti ini, di mana karena memang CSS-nya sama, jadi seperti ini. Yang kotak 1, tulisan kotak 2, kotak 3 berada di ukuran atau kita lihat di posisi yang sama. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya tulisan kotak ini kita rubah? Jadi kita rubah dulu yang dalamnya, berarti kan ya, ini kita rubah jadi padding, ini kita rubah paddingnya. Misalkan salah satu kita rubah, oke, yang atas yang ini berarti K kotak yang 1 kita rubah paddingnya, berarti nah yang dirubah yang ini. Oke, misalkan padding jangan 4, katakanlah di sini coba lihat 20. Oke. Kita hanya untuk melihat apa namanya bagaimana perubahannya ya setelah dirubah. Ya, tulisan ini berapa, oke? Nah, kelihatan di sana dia agak turun ke bawah sedikit dan agak ke tengah sedikit dari posisi ini ya, seperti itu. Dan ikut juga ini berubah apa namanya? Seperti ini. Oke. Kita terus rubah satu lagi misalkan supaya lebih kelihatan, katakanlah di sini dengan 50 misalkan. Nah, 50 kembali lihat. Nah, kelihatan ininya kan makin besar. Oke. Di sini kelihatan paddingnya seperti itu. Jadi jarak ke sini seperti itu. Untuk padding. Jadi dia berubah ya. Otomatis pengaruh. Kenapa pengaruh ke sini? Ya memang soalnya ini kan yang diatur ada yang di dalam, otomatis pengaruh kepada yang di luar seperti itu. Oke. Kita teruskan. Itu sedikit tentang masalah pengaturan ini. Misalkan kita lanjut, kita akan merubah tampilan ini. Nah, yang blue-nya ini, kita rubah misalkan si bordernya ya, bordernya. Oke, kita rubah misalkan ini jadi begini, ininya katakanlah jadi 15, tapi tetap ininya biru 15. Kita refresh. Nah, seperti itu. Jadi itu ya. Ini untuk menjelaskan yang istilah tadi yang 5 itu 15. Oke. Setelah itu kita coba yang ini dikecilkan, weight-nya kita kecilkan ya, panjangnya atau lebarnya kita kecilkan misalkan jadi, oh maaf, ini sebetulnya ada yang salah nih ya, banyak gitu. Nah, makanya tadi kan dia W salah, saya set WIDTH. Nah, maaf seperti itu ya, salah, yang otomatis salah yang bawah juga soalnya tadi kita kopikan WIDTH. Oke. Kita cek hasilnya seperti apa. Nah, masalah apa tinggi dulu, apa lebar dulu, atau lebar dulu tinggi dulu itu tidak jadi masalah ya. Yang penting itu kita lihat hasil terakhir setelah kita rubah. Oke, nah seperti inilah ya. Jadi di sini kelihatan ya. Coba kita lihat nilainya sama enggak ya. Untuk WDTH 100, yang itu 100, kotak kedua, kotak ke-1 100 sama ya. Terus kenapa atau hasilnya beda? Ya tadi kata saya bahwa pengaruh daripada pengaturan padding yang di dalam ya, otomatis ini pengaruh ke sini seperti itu. Oke, itu berarti mengatur ini. Nah, kita coba sekarang jarak ini, kita atur jarak bukan jarak, apa namanya ini, lebar ya.
lebarnya kita rubah yang kotak 1 misalkan. Nah, yang ini kita rubah misalkan jadi seperti ini. Katakanlah di sini 300. Ini bisa saja saya pakai persen juga bisa ya. Tinggal dirubah ini jadi persen seperti itu. Bisa saja seperti itu. Nah, 300 kan. Seperti ini. Terus ini berlaku untuk kotak 2 dan 3 ya. Tapi supaya simpel saja kita rubah yang satu kotak aja. Sekarang height-nya kita rubah. Jadi misalkan katakanlah seperti ini. Nah. Oke. Coba kita lihat. Nah, seperti itu 25 ternyata seperti itu. Kita rubah lagi. Misalkan katakanlah di sini jadi 10. Nah, mulai mengkecil. Kenapa seperti ini? Ya soalnya kan dirubah. Yang kedua ini pengaruh terhadap paddingnya. Nah, ini terhadap sininya. Jadi kalau ini diperkecil misalkan jadi seperti ini. Ya. Jadi si paddingnya 10, kita lihat sama itu ya otomatis antara padding dengan nah seperti itu dengan tingginya. Jadi seperti itu. Ya. Kita coba lihat kode yang kedua atau kotak kedua. Di sini terlihat kalau kotak kedua seperti ini. Jadi tidak dirubah dari awalnya ya. 10, ini 40, ini 300, ini 100, ini 15, ini 7 gitu ya. Ini 40, ini 4. Jadi ini ada perubahan sedikit. Oke. Kita rubah misalkan yang pertama itu backgroundnya yellow, yang kedua kita rubah supaya ada perbedaan sedikit, yaitu misalkan green. Ini sebenarnya bisa pakai bahasa Inggris, bahasa asing, atau bisa juga pakai kode hexadesimal ya. Nah, seperti itu ya. Kalau di layar itu green, kalau mungkin di video agak seperti kehitam-hitaman ya. Seperti itu. Itu green maksudnya ya. Oke. Nah, itu sedikit tentang masalah pengaturan. Satu lagi coba saya pakai yang ini yang kotak kedua, marginnya kita kecilkan misalkan jadi 10. Bagaimana reaksinya? Oke. Jadi kotak kedua terhadap kotak ke-1 dan terhadap kotak ke-4 bagaimana reaksinya setelah ini dikurangi 10. Soalnya kan ini ke sini pengaruh juga margin ya, jadi margin itu ya ke sini pengaruh, ke sini pengaruh. Tapi standarnya kalau di standar di tampilan browsernya atau di HTML properti bawaannya atau defaultnya seperti ini di kiri ya, di sudut atas. Oke, kita lihat. Nah, seperti itu hasilnya ya. Oke. Misalkan ini untuk margin. Oke, berarti yang ini. Sekarang kita tambah nih. Kita tambah. Ini ada kita improve, kita kotak-katik dulu ya. Marginnya yang top. Kenapa saya pakai margin top? Kalau margin saja ini otomatis top, right, left button, boot button atau bawah button, bukan button ini, button itu semua 10 seperti itu. Tapi kalau dipakai seperti ini, nah ini artinya yang margin top ini ketimpa sama yang ini. Jadi dia bukan lagi 10, misalkan di sini misalkan katakanlah 5. Nah, jadi nanti harusnya yang ini geser nih. Top ya. Nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena memang sudah ada kode ini. Oke, kecuali seperti ini. Nah, perhatikan. Misalkan di sini ada seperti itu. Coba lihat apa yang berubahnya. Atau malah tidak berubah sama sekali.
coba ya di sini. Itu apa namanya, sedikit tentang apa namanya, istilah di box itu. Ingat ya, ini satu kesatuan. Nah, padding 4, ini paddingnya 4 kita rubah. Perhatikan yang ini misalkan yang kedua paddingnya bukan 4, 2. Oke. Gitu ya. Dia lebih kecil, ini ke bawah, ini yang di atas. Oke. Jadi kalau kita besarkan, nah jadi beda ya, ini tidak kelihatan. Coba itu yang kita ini rubah dulu, yang kotak kedua, supaya ini jangan seperti itu ya, kelihatan. Nah, ini kan kelihatan posisi objek atau konten di dalamnya. Ini terlalu seperti ini, yang ini ke atas hampir mirip dengan yang ketiga. Nah, kalau misalkan begini, karena memang dari awal itu definisi dari CSS box model itu sebenarnya semua elemen yang di web itu disebut box, berarti kalau misalkan saya punya ini seperti ini misalkan, saya punya seperti ini, inputan data. Maaf ya, sudah misalkan ini, anggaplah ini sudah tidak ada ini inputan data. Misalkan di sini apa di sini? Misalkan gini. Oke. Nah, maksudnya kemana ya arahnya ya? Nama. Nah, ini kan katakanlah tipe inputan atau tipe tag inputannya tag. Berarti kan di sini bisa ditulis tuh. Misalkan di sini, misalkan Ayu mau di sini, seperti itu. Nah, sebenarnya kan ini bisa ditebak. Ini menggunakan prinsip CSS box, bisa saja seperti itu. Bisa dilihat kan, ini objek kontennya. Nah, jarak konten ini ke sini berapa, ke sini berapa, ke sini. Ini anggap saya diginiin lagi sama saya supaya kelihatannya, misalkan seperti itu. Misalkan ini anggaplah panjang tapi ditulisnya singkat.